bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama. Lihat dari pengertiannya, itu berasal dari bahasa Latin atau mutare yang berarti berubah. Ya. Jadi mutasi dapat diartikan perubahan sifat makhluk hidup karena adanya perubahan struktur ataupun jumlah pada kromosom dan gen. Ya. Kromosom manusia kan dalam satu nukleus atau satu sel itu terdiri dari 46 buah, ya, atau 23 pasang. Tetapi apakah ada manusia yang memiliki 47 kromosom? Ada. Apakah ada manusia yang memiliki 45 kromosom? Ada juga, ya. Tetapi itu nanti penampilannya akan berbeda dengan yang memiliki 46 kromosom. Ya, atau tadi saya bilang dia disebut sebagai makhluk mutan atau sindrom. Ya. Nah, kita udah belajar gen, kita udah belajar kromosom, ya. Itu adalah substansi hereditas yang mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Ya. Dari generasi ke generasi akan diturunkan. Ya, namun karena ada beberapa faktor. Nah, contohnya nih, kalau kalian mengonsumsi makanan yang instan, kemudian terlalu banyak pengawetnya. Nah, zat-zat kimia yang ada di makanan tersebut itu memicu adanya perubahan karena kan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Dari waktu ke waktu, kalau kalian pola hidupnya ya mengkonsumsi makanan yang junk food begitu ya, itu bisa mengakibatkan perubahan, ya, perubahan. Nah, perubahan itu bisa di dalam kromosom ataupun gen. Nah, ini zat-zat yang menyebabkan mutasi atau zat kimia itu sering disebut dengan mutagen. Nah, kalau makhluk hidup yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan. Ya. Jadi mutasi dibedakan menjadi dua, yang disebut dengan mutasi besar dan mutasi kecil. Ya, kalau mutasi besar itu terjadi karena adanya perubahan jumlah kromosom. Ya, kalau di PowerPoint saya itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama mutasi gen dulu, yang kedua mutasi kromosom. Tapi saya ngikutin yang di buku kamu dulu. Yang dibahas adalah mutasi kromosom dulu. Ya, jadi ini adalah mutasi besar atau disebut dengan, ya, ini adalah mutasi besar ya, atau bisa disebut dengan gross mutasi. Ya, jadi ini merupakan perubahan jumlah kromosom atau perubahan struktur dan urutan susunan DNA pada kromosom. Ya. Nah, biasa disebut dengan aberasi kromosom. Ini juga bisa ya. Ada aberasi kromosom yang melibatkan struktur kromosom, yaitu jumlah gen dan susunan gennya. Tapi ada yang mengalami perubahan dari segi jumlah. Tadi saya katakan ada yang 45 buah, ada yang 47 buah. Ada di manusia seperti itu, ada. Itu karena ada penambahan satu kromosom atau pengurangan satu buah kromosom. Ya. Nah, pengurangannya ini bisa terjadi di seks kromosom ataupun autosom. Ya, autosom pada sel tubuh. Ya. Lalu berikutnya ada yang namanya, ini kan mutasi besar gitu ya. Ada yang namanya mutasi titik. Mutasi titik. Nah, ini adalah mutasi gen. Nanti akan kita pelajari kalau setelah mutasi kromosom selesai. Ya. Atau disebut juga dengan mutasi kecil. Ya.
Yang ini merupakan perubahan yang terjadi pada susunan kimia molekul DNA atau gen. Oleh karena itu, mutasi ini disebut dengan mutasi gen. Ya. Nah, kita bahas mutasi kromosom dulu. Ya. Mutasi kromosom dari segi perubahan jumlah gen dan gen itu kan terletak dalam kromosom ya. Gen dalam kromosom itu mengalami perubahan, maka dibedakan menjadi beberapa. Ini yang di buku kamu, sebentar ada nggak ya? Ada perubahan set aneuploid, kemudian ada perubahan penggandaan aneuploidomi. Oke, kemudian perubahan struktur kromosom. Nah, ini di halaman 194 dulu, yuk. Semuanya dibuka halaman 194. Jadi saya bahas mutasi kromosom dari segi perubahan jumlah gen dalam kromosom. Ya, ada yang namanya delesi. Delesi di halaman 195 ada tuh. Nah, delesi itu artinya hilang. Kemudian ada duplikasi berarti penggandaan. Jadi ada dua gitu ya. Inversi ini urutan terbalik. Urutannya terbalik. Translokasi itu berpindah. Nah, isokromosom ini perubahan struktur ya. Nanti kita lihat menjadi isokromosom itu kayak apa. Lalu ada katernasi ini juga berubah struktur. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini. Nah, kita bahas delesi dulu. Nah, ini di buku kurang lengkap ya. Nanti pakai PowerPoint aja. Di delesi itu kalau di buku kamu kan kalian lihat di gambar 8.13. Delesi menyebabkan satu segmen hilang dari kromosom dan B duplikasi menjelaskan penggandaan segmen tertentu pada kromosom. Jadi hilangnya sebagian kromosom karena patah itu disebut dengan delesi atau defisiensi. Ingat ya. Nah, contohnya delesi ini bisa menyebabkan yang namanya sindrom tangisan kucing atau sindrom cry to cat, yaitu delesi pada nomor 5B. Ya, lengan pendek kromosom 5B. Ya, ini seperti tangisan suara kucing gitu ya. Jadi makanya dinamakan cry to cat. Nah, apabila bayi itu hidup akan memiliki kelainan seperti muka bundar, kemudian kepalanya lebar, rahang bagian bawah kecil, kemudian tidak normal ya, serta banyak penyakit yang diderita ya, contohnya adalah jantung. Oke, nah delesi ini 5 ya, delesi pada nomor 5 B. Oke, nah delesi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama delesi terminal, yang kedua intersisial atau interkalar, delesi cincin, dan delesi loop. Ingat, terminal itu ada di ujung, ya, yang hilang. Kalau intersisial itu bagian tengah, yang hilang. Nah, kalau cincin itu kehilangan segmen kromosom sehingga nanti kromosom itu jadinya menjadi seperti cincin. Sedangkan delesi loop itu adalah delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Ya. Nah, supaya lebih jelas kita akan lihat gambarnya. Delesi terminal atau defisiensi terminal. Tadi kan dikatakan di ujung ya. Kalau ini adalah kromosom, ini adalah sentromer. Kemudian ini adalah lengan kromosom yang membawa kode gen, ya. Lalu hilang bagian ini, ininya hilang,
Nah, itu namanya delesi di bagian ujung atau delesi terminal. Lalu kalau interkalar berarti terjadi patah dua kali atau terjadi dua tempat patahan. Sehingga DEF ini hilang. Ya, maka dinamakan delesi interkalar karena ada bagian tengah yang hilang. Selanjutnya, ini apa nih? Delesi cincin, yaitu delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga terbentuk lingkaran seperti cincin nih, berbentuk seperti ini. Ya, awalnya itu melengkungnya seperti cincin begini, lalu dia lepas hilang. Lalu DEK ini dia gabung. Nah, berarti kan yang ini cincinnya itu hilang. Lalu delesi loop yaitu delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Ya, hal ini terjadi pada saat meiosis sehingga memungkinkan adanya kromosom lain yang tetap normal. Nih, ya, jadi melengkung seperti ini. Ya, namanya delesi loop. Kemudian ini contoh yang tadi ya, membentuk cincin. Lanjut, ini delesi ya, atau hilangnya bagian kromosom. Berikutnya yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi kan berarti penggandaan ya, gampang, diduplikat. Ditunjukkan adanya penambahan patahan kromosom pada kromosom normal, ya, sehingga suatu bagian kromosom berlipat ganda. Lalu penyimpangan susunan gen dalam kromosom ini maksudnya duplikasi itu masuk penyimpangan susunan gen ya, jadi ada double. Berikutnya yang ketiga adalah inversi. Jadi duplikasi saya perlihatkan gambarnya seperti ini. Nah, untuk duplikasi kan ini seharusnya kromosom ini dengan sentromer di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi ketika mengalami mutasi atau yang disebut dengan duplikasi, maka ada satu bagian yang double nih. Bagian mana nih yang double? BC ya. A, B, C-nya ada dua. DE ya. Jadi ini namanya duplikat. Nah, kalau inversi, apa itu inversi? Nah, inversi itu adalah mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen karena selama meiosis kromosom terpilih dan terjadi kiasma. Inversi dapat diartikan sebagai peristiwa patahnya kromosom di dua tempat, ingat ya, di dua tempat dan melekat kembali pada tempatnya semula dengan posisi yang membalik. Jadi udah patah gitu ya. Tapi dia bisa menempatkan kembali tapi dalam posisi terbalik. Urutannya bukan apa ya, atas bawahnya ya. Jadi urutannya terbalik untuk urutan kode gennya. Maka inversi itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu dua saja. Namanya inversi parasentris dan inversi perisentris. Kalau kalian lihat itu peri gitu ya. Peri itu melayang kan. Saya sih ngapalinnya begitu. Jadi kalau peri itu terjadi kromosom patah pada kedua lengannya, lalu melibatkan sentromernya yang terbalik. Nah, kalau ini terjadi karena kromosom patah di dua tempat dalam satu lengan, ya. Lalu ketika nyambung lagi, urutannya terbalik. Nah, kita lihat contoh dari inversi, ya. Kalau ini dalam satu lengan saja, kemudian kan ini sentromer. Nah, ini satu lengan ya. Lalu ada patah-patah begini, nanti kan akan menyambung nih ya. Ya, dia kebalik begini, jadinya EDCB. Ya, nah ini namanya inversi parasentris, jadi terjadi pada satu lengan saja. Nah, sekarang kita lihat kalau perisentris bagaimana? Dia patahnya di dua tempat, tapi mengikutkan yang namanya sentromernya. Sentromernya. Ya. Jadi urutannya jadi terbalik nih.
Kalau di sini patah, dipatah, kemudian C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Sekarang kalau dibalik menjadi G, F, G, D, C. Ya. Jadi dia kalau perisentris itu melibatkan ini sentromernya. Jadi dua bagian lengan itu bertukar, balik, muter kan. Jadinya begini kan, ini jadi dari G, padahal awalnya dari sini ya. Oke, G, F, G, D, C. Ya, jadi inversi ada dua, parasentris dan perisentris. Kalau translokasi itu artinya peristiwa pindahnya potongan satu kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Nah, dibedakan menjadi, di buku nggak ada ya. Tapi kamu lihat di situ halaman 196. Berdasarkan ini jumlah patahnya atau letaknya gitu ya. Dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah translokasi tunggal. Nih. Yang kedua adalah translokasi perpindahan. Yang ketiga adalah translokasi resiprok. Nah, bedanya di mana? Nah, di sini yang tunggal dulu deh. Jika kromosom yang patah pada satu tempat, kemudian bakal yang bagian yang patah tersebut bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Ingat, bukan homolognya. Berikutnya adalah translokasi perpindahan, berarti terjadi patah di dua tempat dan patahannya bersambung dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Maka pindah. Kemudian translokasi resiprok, ya, terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu. Kemudian patahan tersebut saling bertukar. Jadi tukar-tukaran. Ini kayak sistemnya adalah crossing over. Mirip. Nah, berikutnya translokasi resiprok dibedakan menjadi tiga. Resiprok homozigot, resiprok heterozigot, dan translokasi yang namanya translokasi Robertson. Nah, kalau yang homozigot, translokasi homozigot ialah translokasi yang mengalami pertukaran segmen dua kromosom homolog, ya, melibatkan dua kromosom homolog ya, dengan segmen dua kromosom non homolog. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kalau heterozigot itu translokasi heterozigot hanya mengalami pertukaran satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom non homolognya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini namanya translokasi tunggal, ya. Coba dilihat bedanya di mana sih kalau translokasi tunggal. Yang namanya translokasi tunggal itu kan pindah ya. Ya. Maka di sini jadinya ada AB pindah ke sini. Tetapi tidak diikuti dengan pertukaran gitu ya. Nah, itu namanya tunggal. Nah, kalau translokasi perpindahan, kita lihat nih, ada patah di sini, bagian patah di sini. Kemudian VWX, YZ, nah menjadi ABCF. Berarti ininya hilang. Nah, hilangnya itu masuk kemana? Nah, di sini kita lihat FWXDE YZ. Ya. Jadi pindah saja. Jadi DE-nya pindah ke bawah. Harusnya kan seperti ini. Ya. Maka ini namanya translokasi perpindahan. Nah, sekarang translokasi resiprok, saya bilang itu kan mirip kayak crossing over gitu ya. Nah, ada di bagian lengannya antara AB dan C itu putus, kemudian VW XYZ itu putus, ya. Lalu dia berpindah nih. Nah, AB masuk ke XYZ, kemudian VW masuk ke CDEF. Jadi ini yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Jadi namanya resiprok.
Nah, kalau translokasi resiprok heterozigot bagaimana? Nah, kalian perhatikan gambar ini. Ini kan perubahannya ya. ABC, DE, LM, kemudian ya. Lalu ABC, kemudian LM, si sama ya. D, nah di sini nih berubah ya. Jadi pada bagian D dan N-nya yang pindah. Nah, ini adalah heterozigot. Jadi cuma satu doang yang pindah. Kalau translokasi resiprok homozigot, berarti ada dua pasang kromosom homolog patah pada tempat tertentu dan patahan tersebut saling tertukar. Nah, jadi kalau yang heterozigot itu tidak saling tertukar gitu ya, tapi kalau ini saling bertukar ya. Dari contoh ini awalnya. Nah, kemudian di sini udah ada NO, LM ya. Ini lengan yang lainnya gitu ya. Nah, ketika mengalami patahan ABC ketemu dengan NO, di sini juga sama nih NO. Kemudian yang DE itu kepindahan dari LM ini tadi yang putus. Ya. Nah, ini translokasi resiprok homozigot. Jadi ada dua. Kalau yang di sini yang separuhnya saja yang berpindah. Oke, nah ini contoh delesi. Delesi apa ini? Delesi di bagian tengah atau interkalar. Lalu ada inversi. Inversi adalah urutannya terbalik. Ya. Jadi dari DEF masuknya ke FD. Kemudian translokasi berarti pindah. Ya, kita lihat di sini ya ada sentromernya di beda di apa lengannya, maksudnya di ada patahan. Kemudian terbentuk ABCDEF. Nah, yang ini ada 4 WXYZ. Nah, maka gabungannya menjadi DEF karena ini mengambil dari patahan yang di sini. Ya, pindah gitu ya. Nempel ke sini. Kalau duplikasi gampang, FGHI FGHI ya, jadi dipindahkannya sama nih. Lanjut, isokromosom. Nah, apa itu isokromosom? Isokromosom itu mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Ya, pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuk dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama. Nanti kita lihat gambarnya ya. Apabila dilihat dari pembelahan sentromernya, maka isokromosom itu disebut dengan fision. Jadi peristiwanya berlawanan dengan translokasi Robertson yang mengalami penggabungan. Jadi ini nanti isokromosom ini lawannya adalah translokasi Robertson. Ya. Kemudian katenasi. Katenasi itu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog. Ingat ya, non-homolog yang terjadi pada waktu membelah jadi 4 kromosom. Dan ujung-ujungnya membentuk lingkaran. Nah, supaya lebih jelas kita lihat gambar. Jadi itu adalah kromosom normal, di sini posisi normal. Lalu mengalami translokasi, ya, KLM-nya di sini udah pindah ya. KBA ya ujungnya ketemunya beda. Ya kan di sini. Translokasinya menjadi seperti ini, lalu dia antara ujung-ujung ini dipertemukan AA ketemu AA, kemudian M ketemu M. Maka terbentuk yang namanya ini ya, proses katenasi. Lalu yang isokromosom bagaimana tadi? Mutasi kromosom yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasikan diri ya. Kalau kita lihat di sini A B C D ini ya. Kemudian ini sentromer. Lalu di sini pecah gitu ya. Tetapi dia nanti strukturnya jadi memanjang begini aja, maka gametnya adalah A B B A D C C D. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi arahnya kan kelihatan ini jadinya seperti ini, lalu ini menjadi ini. Jadi DC CD. Ya. Harusnya kan kalau menduplikasikan diri membelahnya seperti ini ke sini, tapi dia malah membelah ke sini. Ya. Makanya susunan genotipnya juga berbeda. Itu adalah isokromosom. Nah, ini rangkuman nih. Delesi berarti delesi D ini ya. Yang ini hilang. Kemudian duplikasi BC. Kemudian kalau inversi ini satu lengan apa namanya tadi? Inversi parasentris. Ya, inversi parasentris dari A B C D E F G H. Nah, mengalami urutan membalik di sini. Maka di sini dituliskan DCB. Kemudian translokasi resiprok. Resiprok itu saling memindahkan. Kalau ini terjadi patahan, yang MN di sini patahan, maka MNO pindah ke CDE, yang AB pindah ke PQR. Ya, ini resiprok. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ini baru perubahan struktur gen pada kromosom ya, belum pada jumlah. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.